Nama gua Ferdi. Di sini gua bakal ngebahas random aja tentang liburnya kampus-kampus terhadap kasus corona ini. Nah, eh, jadi tuh gua tuh salah satu mahasiswa di salah satu kampus di Indonesia. Nah, gara-gara corona ini, jadi kampus gua tuh awalnya itu masih kayak biasa kan. Nah, biasa, dan semenjak corona ini masuk ke angka 400 orang. Nah, kampus gua tuh udah mulai kayak wanti-wanti yang dimana kita akses itu banyak tuh, kita bisa ke DBS men, masuk dari lobby utama, dari perpus. Sekarang semua diganti ke lobby utama, jadi semua akses ditutup, lift pun ada yang ngecek. Jadi kalau kita masuk ke dalam apa namanya kampus kita itu harus dicek dulu, ntar dapat ditembak-tembak itulah. Nah, pernah kayak beberapa kasus kayak jarak kampus gua ke dari A ke B kan jauh, jadi kan kita jalan kaki tuh panas. Nah, jadi kan dari BK ini panas nih, pas masuk ke kampus A ditembak suhu kita sampai 37,5, itu batas maksimum yang ada di kampus kita. Akhirnya kita nggak boleh masuk. Nah, berbagai cara kita lakukan, minum air, beli es batu, tempel ke jidat, segala macam. Tembak lagi akhirnya turun ke 36. Sebenarnya itu kita kan gara-gara panas dari lingkungan kan, bukan benar-benar kita corona. Nah, jalan-jalan akhirnya tembuslah ke angka 600 700an segitulah. Akhirnya kampus gua itu libur total dan masuk ke kelas online, yang dimana kelas online-nya itu berlaku sampai bulan nanti, berarti September lagi lah baru masuk. Nah, jadi gue ini kayak sisi kampus ini dia melakukan ngelakuin sistem online ini kayak terburu-buru dan nggak siap, yang dimana sebenarnya menurut gue ini bukan kuliah online tapi lebih ke tugas online, yang dimana setiap hari itu masuk tugas dan nggak ada yang ngejelasin materi. Sebagai contoh ada nih soalnya hitungan, ya kan dosennya belum jelasin, bukunya nggak ada, materinya nggak ada, disuruh bikin. Sekarang kondisinya kalau nilai kita merah jelek, gimana kita SP dong? Mereka mah enak, yang pihak sana kayak terima uang kalau SP, kita enggak kan, beda cerita. Nah, kayak misalnya uh, ada nih dosen yang kayak wah, jadi dia ngepost misalnya hari Minggu malam, deadline-nya hari Selasa pagi, itu ada tuh. Jadi ibaratnya dosen yang lupa ngepost gitu kan, tugas jadi buru-buru, akhirnya kena kita juga mahasiswa. Dan singkat cerita, tiap hari tuh gue Senin sampai Sabtu tuh ujian tugas semua, deadline juga mepet-mepet kan. Akhirnya gue coba buat speak up, jadi banyak teman-teman gue yang ngedumel, ih banyak tugas segala macam, tapi mereka nggak ada yang berani tuh ngomong ke. Akhirnya gue coba buat ngomong, gue tag mereka ke Instagram kayak gini. Nah, gue tag kampusnya, gue tutup ya, gue samarin. Akhirnya mungkin gue ngetek sampai ke S2 sih, dan nggak balas gue tuh ke yang S2, yang S1 nya nggak balas. Mungkin kan terlalu banyak yang ngetek sampai ke S2 nya, jadi report lah ke S1. Jadi kita jalan-jalan masih banyak sih dosen yang nggak ngelakuin apa namanya video conference. Harusnya kita kan dikasih video conference kan, biar ibaratnya adalah acuan kita biar bikin tos ini gimana caranya, kita ngerti materinya. Nah, habis itu gue nggak tahu ya, mungkin gue tahu nggak, akhirnya setelah UTS ini kita ada jatuh video conference. Jadi kayak misalnya ada 2 sesi nih, nanti sesi 1, sesi 2, sesi 1 kita video, sesi 2 kita tugas kayak gitu. Mungkin udah mulai diri kali ya komplainan gue. Di kampus gue ini terkenal kayak ada yang kritik, ada yang komplain, selama benar ya dikasih gitu. Nah, banyak juga dosen yang emang sebelum dikasih tugas dari kampus itu dia udah melakukan video conference tuh. Salah satu dosen project management gue tuh bagus banget ya, dari sebelum apa ya namanya, dari sebelum disuruh dia udah ngelakuin duluan, dan itu sebenarnya kita yang kita butuhin.
sekarang kayak misalnya banyak yang komplain, uh, banyak yang bikin kayak petisi di kampus gue ya. Nah ini gue coba bakal bahas petisi yang dibuat sama anak-anak baru ini, yang mereka tuh komplain tentang perkuliahan online. Yang pertama ada uang semesteran tidak dialokasikan dengan baik, tetapi uang semester selanjutnya sudah diminta. Jadi sistem di kampus gue itu emang kalau uang kuliah itu dicicil ibaratnya, jadi nggak terlalu berat lah, kita nggak usah bayar sekambreng gitu kan, dicicil. Misal kita semester 1, nanti semester 2 itu udah dicicil dikit-dikit gitu. Tapi menurut gue kalau yang ini ya logik lah. Yang kedua, merasa rugi karena uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Ini kan anak baru, maklumin aja lah, dia kayak belum tahu sistem-sistem yang gimana kan. Contohnya kan kampus gua tuh pakai media pembelajaran pakai web. Dia ada web, itu kan salah satu fasilitas kesini. Video conference juga salah satu fasilitas yang dikasih sama kampus kayak. Yang ketiga, merasa rugi karena uang semester genap saat ini tidak dikembalikan dengan meskipun fasilitas kampus tidak digunakan. Nah, orang ini nggak bisa ngebedain mana yang namanya uang gedung atau uang semesteran. Di sini yang ditekankan adalah uangnya itu dibalikin buat fasilitas gedung, sedangkan fasilitas gedung itu udah dibayar di awal-awal. Uang semesteran dibalikin. Kalau gitu mendingan nggak usah kuliah. Ini kan orang materi udah dikasih, tinggal dibuka sebenarnya, cuma kan kita cenderung ke males. 4. Merasa bahwa sistem pembelajaran yang saat ini tak efektif. Ini gue setuju, emang gak efektif sama sekali. Dikasih tugas segombreng, dikasih soal hitungan, nggak diajarin, rumus harus di Google, nggak tahu bener apa enggak, pas dikumpul kalau salah, nilai merah, kita SP. Yang kelima, tidak dapat online class. Ini kayaknya dia kurang fokus. Online class kan dapat dikasih soal, kasih materi dari kampus, itu kan namanya online class. Cuman ya gue lebih setuju ke tugas kelas ya, tetap. Ada lagi, dosen tidak memberi wadah bertanya. Masa anak baru belum tahu sistem, ada namanya forum itu digunakan untuk bertanya, bisa tanya dari sono, tanya jangan ngedumel mulu. Merasa GSLC itu kayak pembelajaran online lah, berubah menjadi assignment learning class. Itu gue setuju, karena setiap hari kita dikasih tugas, bukan dikasih pembelajaran dikasih bentuknya PPT, kita baca sendiri, ujung-ujungnya nggak ngerti dan nggak bakal dibaca juga. Yang terakhir, fasilitas yang ada tidak memadai seperti web itu. Fasilitas tidak memadai, itu fasilitas rumah yang nggak memadai, kali orang ada wifi paling dia kan. Ya fasilitasnya semua memadai sebenarnya sih, cuman ya kurang ke penjelasannya aja. Jika suara kalian terwakili dengan satu atau lebih penyanyi di atas, mohon bantuan untuk memberi NIM. Ya emang ada yang gue setuju, cuman kan maksudnya masih logik sebenarnya sih. Dan itu pun udah gue lakuin, gue udah protes ke kampus gue, dan bahkan udah dikasih video conference gitu. Jadi contohnya petition yang bersama anak-anak baru itu yang belum tahu sistemnya kampus gue gimana, dan asal buat nanti sebenarnya ujung-ujungnya juga nggak bakal dipublis kan. Ya gimana sistem udah puluhan tahun tiba-tiba diganti cuma gara-gara dia doang. Karena kan virus ini kan kita nggak tahu kapan berhenti. Kalau dia berhenti semester 8, dia masa dia cuma balikin semester 4. Nah, ya kan, lagian juga kampusku juga nggak tahu juga kan, kayak virus ini masa tiba-tiba datang sebenarnya kan, kita juga nggak tahu kapan munculnya dan nggak bisa diprediksi sama kampus gua. Jadi ya menurut gua masalah keuangan ini sih masih bisa dikompromi seharusnya. Sampai di sini dulu videonya. Ini sedikit ya kayak keluh kesal kita mahasiswa sih, terutama di anak-anak kampus gua. Sebenarnya ini channel random yang kayak kita bisa ngebahas tentang apapun, bisa kayak ada hal-hal unik yang bisa gue lakuin.
Ya, thank you.